Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini latihan soal untuk matematika lanjut kelas 12. Langsung ya, pertanyaan yang pertama. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran bentuk umum. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, ini kita punya biasanya depan X itu A, depan Y itu B, kemudian yang berdiri sendiri adalah C. Nah, ini C. Nah, rumus pusat itu adalah apa rumus pusat? Min setengah A besar, min setengah B besar. Berarti kalau tadi A besarnya adalah min 6, setengahnya kemudian tambahin min, berarti 3. Kemudian 4 setengahnya tambahin min, berarti min 2. Terus ada jari-jari R. Jari-jari R, kita punya rumus jari-jari itu A kecil kuadrat, B kecil kuadrat, min C besar. Nah, A kecil sama B kecil adalah pusat yang kamu dapatkan. Nanti kita masukkan tadi, A kecilnya 3 kuadrat, B kecilnya min 2 kuadrat, C besarnya adalah 10. Kita hitung 9 ditambah 4, kemudian dikurangi 10, ketemu akar 3. Sehingga jawabannya adalah B. Nomor 2. Persamaan garis singgung dengan bergradien. Nah, gradien berarti ini M, M-nya min 2. Nah, pusatnya itu 0,0 karena ini X kuadrat plus Y kuadrat. Rumus persamaan garis singgung itu Y sama dengan M X min A. Kalau pusatnya 0, A, B. Nah, ini pusatnya 0,0. Berarti langsung Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Kita masukkan M-nya. M-nya adalah min 2X plus minus. Nah, R-nya mana ini? 5 itu adalah R kuadrat. Berarti R-nya akar 5. Maka akar 5 masuk R. 1 plus M kuadrat. M-nya tadi min 2. Kalau dikuadratkan 4. Kita hitung Y min 2X plus minus akar 5. 1 plus 4 juga 5. Berarti akar sama akar isinya sama hilang. Di sini ada plus minus. Berarti bisa Y min 2X plus 5. Nah, kita lihat jawabannya dulu. Jawabannya maunya X sama Y bergabung. Berarti X-nya pindah ke kiri. 2X dulu ditulis. Y-nya masih di kiri positif Y. 5-nya pindah ke kiri menjadi min. Sama dengan 0. Kalau kita cek ternyata sudah ada jawaban yang seperti itu. Misal 2X plus Y min 5. Nggak ada. Yaudah berarti kita lanjut yang kedua. Min 2X min 5. Nah, tadi plus minus 5. Pindah ke kiri berarti 2X plus Y plus 5 sama dengan 0. Oh, ada. Adanya yang kedua. Berarti jawabannya yang D. Soal berikutnya ini ada keterangan dia terletak pada. Kalau terletak pada berarti ini disubstitusi. Ini XY-nya. Kita substitusi XY, P, X-nya 1, Y-nya X-nya P, Y-nya 1. Dimasukkan berarti ke sini P kuadrat. Bentar. Lanjut, ini tadi X-nya diganti 1, P. Berarti ada P kuadrat, Y-nya diganti 1, 1 kuadrat, 3 kali P. 2 kali 1 min 13 sama dengan 0. Kalau terletak pada itu tandanya tetap sama dengan P kuadrat 1 yo 1. Karena kuadrat min 3P, 2 kali 1, 2, min 13 sama dengan 0. Kita tulis yang kuadrat dulu, kemudian yang P.
Ini 1 tambah 2, 3 kurangi 13 min 10 sama dengan 0. Ini jelas difaktorkan karena bentuknya kuadrat. P sama P, faktornya 10 itu 2 kali 5. Kita tuliskan 2 sama 5, tengah maunya min 3, berarti min 5 dulu, baru plus 2. Kita dapatkan kalau ini pindah ruas jadi min 2, nanti kalau pindah ruas jadi 5. Nah, kita ada 2 P-nya, kita cari yang ada di situ. Nilai yang ada itu 5, jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut. Di sini setiap kabel suspen jembatan ditangguhkan dalam bentuk seperti itu. Persamaan direktris dari parabola. Nah, masih ingat persamaan direktris itu apa? Ini persamaan direktris suatu parabola yang berpusat. Nah, ini kelihatan sekali pusatnya adalah 0,0. Di ini kalau ditulis dia 0,0. Nah, yang kita lihat dia membuka ke atas. Jadi saat membuka ke atas itu rumusnya X kuadrat sama dengan 4PY, terutama yang pusatnya 0,0. Terus, nah di sini yang terlihat dia melalui salah satu titik. Titiknya adalah bisa 60,20 atau min 60,20. Nah, saya ambil yang melalui 60,20. Berarti ini X, ini Y. Nah, saat kita masukkan X-nya, berarti 60 kuadrat, berarti 60 kali 60. 4P, Y-nya 20. Iya, geser. 20. Kita coret nolnya. Ketemu, kita bagi 2, 6, 3. Bagi 4, 60-nya 15. Oh, berarti P-nya 45. Nah, P itu adalah jarak pusat ke fokus atau pusat ke direktris. Nah, direktris itu kalau ini fokusnya ke atas, berarti ini direktrisnya ke bawah. Ke bawah sejauh 45. Berarti ini bentuknya nanti Y sama dengan ke bawah negatif 45. Itu direktrisnya. Jawabannya B. Berikutnya, fokus parabola. Nah, untuk mencari fokus, kita butuh P kalau parabola. Di depan X itu adalah 4P. Berarti 4P itu 8. P-nya ketemu 2. Ini Y-nya, iya. Mana ini? Sebentar. Ini P-nya kan tadi 2. Nah, karena dia itu kuadrat Y, Y-nya kuadrat, berarti dia membuka ke kanan dan ke kiri. Karena P-nya positif, berarti dia membuka ke kanan. Terus kita cek pusatnya dulu. Pusatnya yang di belakangnya X sama Y. Nah, di sini X-nya kan ini A, ini B. Berarti pusatnya min 2,4. Karena dia itu membuka ke kanan, maka fokusnya cukup min 2 ditambah P, 4. Nanti kalau membuka ke kiri berarti dikurangi P. Secara gambar. Sudah, berarti F-nya min 2, P-nya 2,4. 0,4 itu fokusnya. C. Lanjut. Ini yang agak panjang ya. Elips dengan persamaan seperti ini, nyari fokus. Nah, ini kalau saya tulis di sini, kita sendirikan antara X sama Y atau kita kumpulkan dulu. X-nya dengan 4X. Kemudian 5Y dengan 10Y. 4-nya pindah kanan jadi min 4. Kemudian caranya kemarin ditambah depannya X setengah, yaitu 2 kuadrat.
Jadi 2 itu diperoleh karena setengahnya. Jadi ini itu setengahnya 4. Setengahnya. Lanjut. Iya, sebentar. Terus yang 5 itu dikeluarkan. Jadi tetap Y kuadrat. 10-nya keluar 5 tinggal 2Y. Sama dengan min 4. Tadi kita menambahkan 2 kuadrat di kiri, berarti kanan juga ditambah 2 kuadrat. Akibat kamu tambahkan kuadratnya tadi, 2 kuadrat, menjadi X plus 2 kurung kuadrat. Ini 5. Nah, yang ini juga ditambahkan setengahnya. Kalau tadi kan X, kalau ini Y. Setengahnya berarti min 1 kuadrat. Ini habis kebetulan. Kita sisakan tadi min 1 kuadrat, tapi di dalamnya ada kurung. Atau di dalam kurung depannya 5. Berarti nambahnya aslinya 5. Persamaannya berubah menjadi X plus 2 kuadrat. Ini 5. Nah, ini juga berubah menjadi Y. Yang belakang min 1 kuadrat. Sama dengan 5. Yang namanya elips itu harus sama dengan 1. Berarti kita bagi dengan 5. Gini hasilnya. Diperoleh X plus 2 kuadrat per 5 ditambah, nah ini 5 bagi 5 habis atau 1. Ini sama dengan 1. Ingat bahwa kalau kita punya persamaan seperti ini, berarti di depan, di bawah yang besar, di bawah X yang besar itu adalah A kuadrat. Yang kecil B kuadrat. Untuk mencari fokus kita butuh C kuadrat. Ya, rumusnya A kuadrat min B kuadrat. Berarti 5 kurangi 1, 4. Itu kan C kuadrat. Berarti C-nya plus minus 2. Nah, kita cek fokusnya tadi itu berhubungan sama pusat. Nah, pusatnya yang mana? Pusatnya tadi ini 2, ini 1. Berarti pusatnya itu kan min 2,1. Dia elipsnya tidur. Kenapa tidur? Karena ini. Tadi di bawahnya X berarti tidur. Kalau dia tidur, berarti yang berubah adalah X-nya. Nah, ini berarti. Ini berarti ditambah 2 dan dikurang 2. Kalau ditambah 2, berarti fokusnya menjadi min 2 plus 2,1. Kalau dikurang, berarti fokusnya min 2,1. Diperoleh 0,1 dan min 4,1. Kita cek jawabannya. Ada 0,1 dan min 4,1. Begitu. Lanjut, warna merah. Ini persamaan elips dengan pusat puncak. Nah, kalau kamu bayangkan itu elips, berarti kan seperti ini kurang lebih. Nah, di sini ini min 10,0 min 10 itu kan berarti kanan kiri. Nah, kalau dia itu 10,0 berarti tengah-tengahnya sini kan 0 kan? Sini 10, sini min 10. Jarak pusat ke sumbu mayor itu A. Berarti dari sini kelihatan A-nya 10. Berarti di sini salah satu fokus. Nah, fokusnya di sini min 8. Fokus ke pusat itu namanya C. Berarti di sini kita punya A kuadratnya 100, C kuadratnya berarti 64 dari 8 kuadrat. Kita butuh B kuadrat. Itu dari C kuadrat salah. A kuadrat kurangi C kuadrat. Salah. A kuadrat kurangi C kuadrat. Berarti yang paling panjang kan A. Berarti 10 kuadrat kurangi 8 kuadrat. Ketemu 36. Berarti nanti B-nya adalah 6.
Nah, yang kita butuhkan persamaan elit. Nah, ini pusatnya 0,0 berarti cukup X kuadrat per, nah ini kan langsung ya, karena tidur berarti A-nya di bawah X. B kuadrat sama dengan 1. Masukkan A kuadrat tadi 100. Y kuadrat per B kuadratnya tadi 36 sama dengan 1. Biar bagus, di sini dikali 100 terus dikali 36. Yang ini dapat 36, yang ini dapat 100. Nah, ini 36 kali 100. Biar bagus, kita bagi 4 lah. Ini kalau dibagi 4 ketemu 9. Ini 25. Ini yang dibagi 4 berarti 900. Sudah ketemunya 925 900. Gitu, lanjut parabola. Nah, ini fokus hiperbola. Jadi para elips sekarang hiperbola. Untuk nyari fokus tetap nyari pusat dulu. Pusatnya PQ. Kemarin pakai simbolnya PQ. Berarti ini P, sini Q. Pusat berarti P-nya adalah 3, Q-nya min 4. Depan ini tetap A kuadrat, ini B kuadrat. Berarti kita butuh C kuadrat. Bedanya elips sama hiperbola, kalau C kuadrat itu hasil penjumlahan AB. Berarti 16 tambah 9 ketemu 25. Berarti C-nya plus minus 5. Nah, di sini karena hiperbolanya A kuadratnya di bawah X, yang besar di depan, nah berarti dia tidur. Buka ke kiri atau ke kanan. Saat buka ke kiri atau ke kanan, yang berubah adalah X. Nah, berarti fokusnya cukup yang depan ditambah kurang 5. Berarti 3 plus 5, min 4. Atau fokus yang lain 3 min 5, min 4. Ini 8, min 4. Ya, tulisannya jelek. Terus ini min 2, min 4. Yang ada yang B, min 2, min 4. Lanjut, ini persamaan garis singgung melalui. Nah, enaknya kalau melalui berarti ini X, ini Y. Kemarin kalau ketemu Y plus 2 saat kuadrat ditulis double. Y plus 2, Y plus 2. Nanti Y yang pertama diganti Y1 yang 3 tadi. Jangan lupa per 5 kurangi. Ini X plus 1-nya juga kuadrat ditulis double. Jangan lupa per 4 sama dengan 1. Nah, kita masukkan X, Y-nya 3 tambah 2. Ini Y plus 2 per 5. Ini juga sama, 3 tambah 1. X plus 1 per 4. Kebetulan ini 5, ini juga 5. Kita dapatkan Y plus 2, min. Nah, min-nya kali X sama kali 1. Jadi seperti ini. Y min X, ini digabungkan 1. Ketemunya habis 0. Diperoleh Y min X atau Y sama dengan X. Ini berarti yang A. Soal berikutnya, ini nilai limit. Saat nilai limit bentuknya aneh seperti ini aneh. Itu berarti cukup substitusi. Ya, jelek sekali. Diganti X-nya, berarti X-nya 2 kali 4 plus 1 di akar plus 2. Ini juga 3 kali 4 kurangi 4. Ini akar 3 min 1. Ini 9 di akar berarti 3 tambah 2. Ini 8 di akar 3 itu hasilnya 2 min 1. 6 per 1 ketemu 6. Salah. Bukan 6. 5. Benar. 5 ya. Ya wis lah. Jawabannya 5. Ini 5 ya. Nah, coret-coret. Nah, soal berikutnya. Ini ada limit. Tapi bentuknya atas bawah faktor. Kalau kamu lemah di pemfaktoran, boleh pakai diturunkan.
turunkan saja yang atas 4x plus 5, turunkan yang bawah 2x plus 4. Setelah diturunkan, x-nya diganti maunya berapa? Ini ralat ya, 3. Iya itu min 3, ding. Min 3 plus 5 per 2 kali min 3 plus 4. Min 12 plus 5, min 6 plus 4. Berarti ini min 7 per min 2. 7 per 2. Oke, 7 per 2. Lanjut. Ini limit. Limitnya menuju tak hingga bentuk pangkat seperti ini. Nah, ini kita bisa cek dulu pangkatnya. Ini pangkat 4. Ini pangkat 4. Ini yo 4. Ini yo 4. Oh, berarti sama. Kalau sama, ambil angkanya. Angkanya yang depan tadi berapa? 6. 6 di dalam pangkat 4. Salah 2. Ini kurungnya 2. Terus ini 2 di dalam pangkat 4. Per yang bawah 4 tapi enggak di dalam kurung. Udah biarkan berarti. Ini 3 di dalam kurung pangkat belakang 4. 6 pangkat 2 tak tulis 2 kali. 2 pangkat 4 tak tulis 4 kali. 3 pangkat 4 tak tulis 4 kali. 4 itu 2 kali 2, 6. Ini 2, coret 6, 2. Yang tersisa 2, 2, 2, 16 per bawahnya 9. 16 per 9. Oke, lanjut. Ya ini mudah sekali. Ini tinggal B kan. Ini B, ini B. B per apa? 2 akar A. Min 12, 2 akar 16. Jangan lupa tandanya min 8 per 2 akar 4. Jangan lupa tandanya min 6 per 2 akar 4. Disederhanakan boleh. 2 kali 4. 8 2 kali 2. Ini jadi plus ya. 2 kali 2. Ini dicoret gini wae. Biar bawahnya 4 semua. Berarti min 1/4. Min 8 per 4. Plus 6 per 4. 8, 5, 9 berarti 3 per 4. Iya kayaknya kalau nggak ada jawabannya wis F ngono wae ya. Insyaallah ini jawabannya. Terus, nah ini limit X menuju tak hingga bentuk seperti ini. Nah ini sebenarnya mirip seperti soal yang nomor 12 tadi. Nah, berarti hanya kita lihat pangkat tertingginya benar. Pangkat tertingginya adalah ini. Yang atas, ini yang bawah 4 pangkat. Kita jabarkan pangkatnya 2X, salah 2N. Ini 4 pangkat 2. Jadi kita urai penjumlahan berpangkat itu menjadi perkalian. 4 pangkat 2N, 4 pangkat 1. Nah, ini kalau kita perhatikan atas bawah itu habis ya nanti ya. Atau dibagi dengan X pangkat 4. Nah, berarti yang kita ambil adalah koefisiennya. Koefisiennya otomatis siapa koefisiennya? Koefisiennya adalah ini tadi. Biromo. Nah, koefisiennya adalah yang atas 16, yang bawah 4. Ketemunya 4. Ini limit itu cukup dijabarkan kalau sudah sin. Ini sinnya yang atas itu adalah pangkat kuadrat. Ini cos X biarkan karena nggak masalah. Selama cos itu tidak mengganggu pasangan yang lain, dah dibiarkan saja. 6 ini sudah berpasangan 3 per 2, ini 3 per 2. Cosnya itu disubstitusi. Ya, 0 kuadrat. Coret 3 berarti 9, cos 0 itu 1 berarti 9. Oke, sudah ya. Ini sampai sini dulu. Sekalian nomor 16. Ini karena sudah sin sama tangan atas X, ambil angkanya saja min 2. Yang belakang 4, yang bawah 4. Berarti 2 per 4. Boleh nggak? Boleh. Apa sih yang nggak boleh? Mana ya? Udah, lanjutkan besok ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.